Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dari karya tulis ilmiah. Namun sebelum itu, patut kita mengetahui pengertian singkat dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode-metode penelitian dalam penyusunannya oleh seorang peneliti. Peneliti menulis karya tulis ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan membuktikan hal tersebut apakah benar atau tidak dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian, struktur dari karya tulis ilmiah secara umum atau secara garis besar ada 3 struktur dari karya tulis ilmiah, yaitu ada bagian pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Namun jika dijabarkan lebih spesifik, ada 9 struktur yang baik dan benar pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada bagian abstrak, kemudian selanjutnya masuk pada bab 1 pendahuluan, setelah itu ada bab 2 tinjauan pustaka, kemudian ketiga ada bab 3 metode penelitian, apakah penelitian tersebut menggunakan kuantitatif atau kualitatif, kemudian ada teknik pengumpulan dan analisis data, setelah itu masuk pada bab 4 pembahasan, selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup atau kesimpulan, kemudian yang terakhir yaitu ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran. Namun, struktur-struktur yang disebutkan tadi tidak harus ada dalam karya tulis ilmiah, namun baiknya ada agar karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan baik dan benar. Kemudian, selanjutnya pembahasan tentang struktur dari karya tulis ilmiah secara lebih rinci akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat abstrak. Yang pertama, identifikasi tujuan. Hal ini dimaksudkan supaya pembaca langsung memahami isi dari penelitian yang dibuat, dan pembaca dapat melihat dari abstrak apa tujuan dari pembuatan penelitian ini tanpa harus melihat keseluruhan isi. Dan yang kedua, metodologi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memahami cara penelitian dilakukan, apakah dengan kuantitatif, kualitatif, atau wawancara dan lain-lain. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Abstrak memuat hasil dari penelitian dimaksudkan agar pembaca mendapatkan gambaran hasil dari penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dituliskan untuk memuat hal-hal inti dari poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi sekianlah penjelasan mengenai abstrak. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari karya tulis ilmiah yang mengantarkan pembaca pada fokus permasalahan yang dikaji, pemahaman dasar, tujuan, masalah, serta hal-hal yang ingin dicapai dalam proses penelitian. Kemudian mengapa pendahuluan ini penting? Karena pendahuluan memberikan gambaran dasar bagi para pembaca baik terkait pemahaman penulis, kualitas tulisan, gaya kepenulisan, urgensi penelitian, fokus kajian, serta validasi temuan dan kesimpulan. Adapun bagian dari pendahuluan ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Latar belakang merupakan serangkaian informasi yang berisi alasan timbulnya masalah yang diteliti. Latar belakang ini menjawab pertanyaan mengenai masalah apa yang dikaji, mengapa kemudian masalah tersebut penting dan menarik untuk dikaji, data yang mendukung argumentasi serta penelitian sebelumnya. Storyboard dari latar belakang ini yaitu paragraf pengantar, deskripsi terkait topik yang dibahas, deskripsi masalah, fakta dan data yang mendukung argumentasi bisa merupakan pendapat para ahli. Kemudian urgensi masalah, penelitian sebelumnya, serta alternatif penyelesaian masalah. Nah, latar belakang ini tidak perlu panjang, cukup 2-4 halaman saja. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah serangkaian pertanyaan yang ingin dijawab dalam proses penelitian terkait masalah yang diangkat
dalam rumusan masalah. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam proses penelitian dan merupakan bentuk dari pernyataan dari rumusan masalah. Nah, rumusnya adalah jumlah rumusan masalah harus sama dengan jumlah tujuan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat ini berisi tentang kebermanfaatan dari karya tulis ilmiah atau penelitian yang akan atau telah dilakukan. Materi selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bagian dari bab 2. Tinjauan pustaka dapat disebut sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan hal-hal yang relevan dan hal-hal yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Tinjauan pustaka juga memuat uraian sistematis tentang temuan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga isi dari tinjauan pustaka pada bab kedua ini memuat penelitian terdahulu dan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian. Adapun fungsi-fungsi tinjauan pustaka, yang pertama mempelajari sejarah dari permasalahan penelitian, membantu untuk pemilihan cara penelitian, dan yang ketiga memahami kerangka atau latar belakang permasalahan dari topik yang diteliti. Kemudian yang keempat memahami kekurangan dan kelebihan dari studi, dan yang kelima memberikan penalaran terkait dengan topik penelitian. Adapun tipe tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama menggabungkan apa yang telah dikatakan oleh orang lain dalam penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian mengkritisi penelitian dari penelitian sebelumnya, dan yang ketiga membangun jembatan antara topik-topik terkait, dan yang keempat mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Adapun prinsip dari tinjauan pustaka adalah adanya kesesuaian antara bidang penelitian dengan teori penelitian yang akan dipilih. Kemudian ada langkah-langkah membuat tinjauan pustaka. Langkah-langkah ini terdiri dari 4. Yang pertama, kita harus membuat outline dari tinjauan pustaka sesuai dengan topiknya, kemudian mencari literatur yang tentu saja harus sesuai dengan topik-topik yang dipilih, kemudian menyusun dengan bahasa sendiri, dan yang keempat melihat secara umum bagian judulnya. Selain itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tinjauan pustaka. Yang pertama, membaca, mengikhtisar, menganalisis, dan mensintesis secara tajam topik-topik yang dipilih, dan yang kemudian memilih studi literatur yang relevan, serta sumber yang bisa berupa abstrak, hasil penelitian, jurnal, buku referensi, internet, dan lain-lainnya yang bisa dipercaya. Kemudian menggunakan kata kunci yang tepat, kemudian menghindari plagiarisme dan melakukan parafrase, serta memperhatikan benang merah antara subbab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu dia bersifat umum, jadi tidak harus berfokus pada satu topik yang spesifik saja, tetapi dapat meluas ke topik yang lebih umum. Yang kedua, penelitian kualitatif ini itu dapat dilakukan analisis ketika fenomena yang diteliti masih berlangsung. Jadi tidak harus menunggu sampai fenomena tersebut selesai baru kita bisa menelitinya. Kemudian yang paling membedakannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian kualitatif ini tidak dapat dihitung karena biasanya hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan itu berupa opini dari subjek penelitian. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan pengumpulan data. Tahapan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun gabungan dari ketiganya jika dirasa perlu. Yang kedua itu tahapan reduksi data dan kategorisasi untuk memilih data yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian. Yang ketiga itu tahapan display data, dan yang terakhir adalah tahapan penarikan kesimpulan. Jadi peneliti menyimpulkan informasi-informasi yang sekiranya penting dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang perlu mengandalkan kemampuan menghitung yang baik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam meneliti populasi atau sampel, data diambil secara statistik untuk dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi.
Pada penelitian kuantitatif, peneliti berusaha memahami fenomena yang bersifat khusus dengan konsep-konsep yang bersifat umum. Peneliti juga memandang bahwa fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian sehingga peneliti tidak terlibat secara emosional dengan responden. Banyaknya responden yang terlibat mempengaruhi kualitas dari penelitian kuantitatif yang hasilnya berupa fakta atau teori dalam bentuk sistematis. Oleh karena itu, pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan tes atau kuesioner. Alur penelitian pun sudah direncanakan sejak awal dan data dianalisis setelah semua data terkumpul. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Dua hal ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Berbicara mengenai teknik pengumpulan data adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan dengan mengambil atau mengumpulkan data terkait permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Teknik ini menjadi prosedur penting agar data-data yang didapatkan adalah data-data yang valid. Salah satu sumber data paling valid atau terpercaya adalah dengan wawancara. Dengan melakukan wawancara, kita akan memperoleh informasi, data maupun keterangan lainnya secara langsung dari para responden. Kemudian, alangkah baiknya juga dalam proses pengumpulan data, kita lebih berfokus kepada satu bidang atau hal-hal yang kita minati agar mempermudah proses penelitian kita nantinya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teknik analisis data, yaitu sebuah proses pengolahan data menjadi sebuah informasi. Jadi ini adalah tahapan lanjutan setelah semua data-data terkumpul, kemudian dilakukanlah pengolahan data. Sebab sia-sia saja data-data yang sudah kita kumpulkan tidak akan berguna apabila tidak dilakukan pengolahan data. Kemudian, dalam tahapan analisis data terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan dan diketahui oleh peneliti. Yang pertama adalah reduksi data. Dalam proses reduksi data, sangat perlu dilakukan untuk mengeliminasi informasi-informasi ataupun data yang dianggap tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu urgent untuk dimasukkan ke dalam penelitian kita, sehingga kemudian penelitian kita menjadi lebih jelas maksudnya. Yang kedua adalah penyajian data. Tentunya sebagai peneliti kita harus bisa menyajikan data-data yang valid atau data-data yang terpercaya dan menggunakan metode analisis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, di sini kita membuat kesimpulan tidak perlu terlalu panjang dan kita perlu memiliki kemampuan mengolah kata dengan baik, sehingga yang ada dalam kesimpulan kita adalah inti atau poin-poin penting saja dari keseluruhan hasil penelitian kita. Dengan begitu, kesimpulan kita akan menjadi lebih jelas maksudnya dan dapat dimengerti isinya dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah pada bagian bab 4 bagian pembahasan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan. Definisi sendiri itu harus terkait dengan rumusan yang telah kita buat pada bagian sebelumnya. Mengenai fungsi, pada bagian ini tuh untuk mengetahui apa sih kegunaan serta permasalahan yang kita ambil untuk dijadikan permasalahan yang berisi fungsi dari pembahasan yang kita angkat. Sedangkan tujuan, pada bagian pembahasan juga terdapat tujuan di mana kita menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan pembahasan yang menjadi topik pembahasan. Selanjutnya, ketiga bagian tersebut itu dapat dianalogikan dalam sebuah proses menciptakan sesuatu yang harus diketahui dengan jelas tentang apa sih hal tersebut, kemudian fungsinya merujuk pada untuk apa sih hal tersebut diciptakan, dan tujuan itu untuk merujuk pada hal apa yang kita ingin capai. Dalam hal ini, tujuan itu lebih spesifik dibandingkan fungsi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Saya lanjut dengan pemateri selanjutnya. Bab selanjutnya adalah bab 5, yakni kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun di karya tulis, di mana penulis memberikan pendapat dari semua apa yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa saja yang penting mengenai ide dalam sebuah tulisan, dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subjek tema yang dibahas. Adapun cara membuat kesimpulan yang baik adalah dengan memperhatikan teks yang telah dibuat secara cermat.
menulis detail data dan informasi yang penting dari tulisan, dan terakhir adalah membuat simpulan dari apa yang telah dicatat pada informasi dan data dari tulisan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah saran. Saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang telah dibuat oleh penulis. Saran ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan temanya. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran adalah memberikan referensi kepenulisan seperti penelitian dan metode yang dipakai. Yang kedua adalah jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai penulisan daftar pustaka dan penggunaan lampiran dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ialah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang memuat seluruh sumber dari kutipan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Referensi berasal dari berbagai sumber, baik berupa buku, jurnal, maupun bahan karya tulis ilmiah lainnya. Tujuan dari daftar pustaka ya pertama menghindari tindakan plagiat, karena ada kalanya penulis mengutip opini, sumber penelitian dan lainnya, sehingga harus dicantumkan ke dalam daftar pustaka untuk menghindari penurunan kualitas dari karya tulis ilmiah yang telah disusun. Kemudian membantu pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut. Apabila informasi dirasa kurang, maka pembaca dapat mengakses dari daftar pustaka untuk menerima informasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ialah bentuk menghargai karya orang lain, yang sumbernya dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian sistematika dalam penulisan daftar pustaka ialah yang pertama hanya referensi-referensi yang disebut dalam teks utama yang dimasukkan dalam daftar pustaka. Kedua, disusun ke bawah berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Ketiga, sebaiknya dikelompokkan sesuai jenisnya. Yang keempat, baris pertama dari setiap referensi rata kiri kanan dan baris selanjutnya masuk ke dalam dengan 5 spasi. Dan yang terakhir ialah sedapat mungkin menggunakan sumber referensi yang mutakhir, yaitu 3-5 tahun terakhir. Kemudian format dari daftar pustaka yang saya ketahui ialah Harvard Style yang jenisnya ada berbagai macam, yaitu dari buku, artikel ilmiah atau jurnal, proceeding seminar atau konferensi, skripsi, tesis, disertasi, serta website. Kemudian penggunaan lampiran dalam karya tulis ilmiah ialah sebagai berkas penunjang dalam karya tulis ilmiah yang memuat hal-hal yang dianggap perlu untuk disajikan dalam rangka memperjelas dan melengkapi hasil penelitian, yang memberikan beberapa penjelasan lebih detail yang dianggap perlu dalam penulisan karya tulis ilmiah, tapi dirasa mengganggu jika diletakkan di dalam isi karya tulis ilmiah. Oleh karena itu biasanya diletakkan di akhir karya tulis ilmiah. Jenis-jenis lampiran yang sering digunakan ialah jadwal kegiatan, justifikasi anggaran, dokumentasi kegiatan penelitian, daftar riwayat hidup, hasil pengolahan data penelitian dan berisi tabel, bagan, grafik, peta ataupun diagram, serta lembar pernyataan orisinalitas. Sekian, terima kasih.